Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In kasara yanqasiru inkisaran wa munkasaran fahuwa munkasirun wa dzaka munkasarun in kasir la tankasir munkasarun munkasarun. In fadda yanfaddu infidadan wa munfaddun fahuwa munfaddun wa dzaka munfaddun in fadda la tanfadda munfaddun munfaddun. In qada yanqadu inqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wa dzaka munqadun in qad la tanqad munqadun munqadun. In ma'a yanma'u in miya'an wa munma'an fahuwa munma'un wa dzaka munma'un in ma'latan ma'munma'un munma'un. In jalayan jali in jilaan wa munjalan fahuwa munjalin wa dzaka munjalan in jali latan jali munjalan munjalan. In barayan bari'in bira'an wa munbaran fahuwa munbarin wa dzaka munbaran in bari latan bari munbaran munbaran. In tafa'a yantafi'u intifa'an wa muntafa'an fahuwa muntafi'un wa dzaka muntafa'un in tafi' la tantafi' muntafa'un muntafa'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Perlu aku besok-besok yang dirubah ya, kan kemarin udah saya panjangin begitu. Agak anu biar rimbang nih anunya. Balik lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, habis baca Al-Waqi'ah, Tabarok sama Rotib. Sekarang lanjut kita ngaji. Ya udah maju. Belum ngaji lu minta duit ya Allah, lalu lupa gua. Udah nih sini lu salah satu maju nih, udah lu aja. Dia mau maju enggak? Kalau nggak mau duit ya nggak mau ngapa, gua mah enggak. Ya ngasih duit. Oke, sebenarnya. Iya. Maju dikit, maju lagi, mau gue jewer lu minta duit giliran ngaji asar kayak ikut. Ya, lu bayaran apa tadi? Berapa? Tuh 250. Oke, nih, beli sayur. Apa lagi? Sementara ini dulu ya, nggak masih ngumpulin. Lu apa? Lu paham dengan nama duit lu? Udah nih anak kupang bertiga, berempat. Oke. Ini di kita nih. Nih, jatah lu nih. Udah kan ada yang lagi bayaran UPTS enggak? Lu don enggak? Oh, nih. Kalau memang ada ngomong. Lu apa Fitri? Udah. Nah iya, ini dikitan. Besok banyakan lagi lah. Ini belum saya bayarin SPP. Kan biar kelar dulu September, Oktober, November, Desember baru saya mulai lagi gitu loh. Apa memang udah sunatullah. Jadi tenang, dibang duit 30 juta ngabisin malah ilallah kecil. Oke, kita lanjut
Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghibatu muharramatun syadidatat tahrimi. Berarti ini waktu wal ghibatu muharramati katanya. Aduh, maaf. Wal ghibatu dan bermula ghibah. Ngomongin orang, aja loh. Muharramatun itu diharamkan. Muharramatun itu diharamkan. Nah, buktinya itu muharramah. Syadidatat tahrimnya itu ada tahrim. Harrama yuharrimu tahriman. Itu cara melacak satu kalimat itu lihat sebelum dan sesudahnya. Nah, cuman syadidatat tahrimi ini masdar ala sabilin niyabah. Sebenarnya kan tahriman sadidan. Nah, cuman tahriman sadidan dijadikan idhofah menjadi syadidatat tahrimi dengan sangatnya keharaman. Jadi ghibah yang bahasa terjemahan bebasnya bahasa kita itu ngomongin orang itu haramnya enggak kaleng-kaleng. Kalau bahasa anak sekarang enggak main-main. Awas loh, sekarang itu ghibah udah luar biasa. Kalau kita nggak bisa memenggal informasi dari orang yang menyampaikan, kita kepancing tuh ghibah ngomongin orang. Lah diharamkannya sadidatat tahrim dengan keharaman yang sangat. Artinya larangannya luar biasa. Nah ini qala Allah Ta'ala, kalau saya ada catatan kaki dalam surah ke-49, ini surah Al-Hujurat ayat 12. Nah itu ayat yang langsung bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu ayat sebelumnya. Ada yang apa? Hafid. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu kalau bisa dihafalin. Kayak Yusuf itu hafal. Lu suruh ceramah Ramadan. Bab ghibah di antaranya Ramadan itu menjaga lisan dari ghibah. Apa itu ghibah? Ngomongin orang. Mana ayatnya? Pokoknya Allah berfirman. Begitu kan kacau. Pokoknya Allah berfirman. Lah kan nggak bisa begitu. Audien mah sebutin suratnya apa, ayatnya keberapa. Tuh. Nah ini sesuai dengan ayat yang tertulis di kitab. Wala yaghtab, dan jangan. Nah di situ lanya la nahi. Beda malah nafi. Kalau nafi tidak. Kalau nahi itu larangan. Jangan. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjing. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya, menghibah itu ngomongin siapa ba'dukum, sebagian di antara kalian semua, ba'don, pada sebagian yang lain. Umpamanya sebagian, ini siapa yang nggak ngaji? Bang Midun umpamanya. Midun nggak ada nih, kita omongin dia. Nah, ini kan jangan menggunjing sebagian di antara kalian kepada sebagian yang lain. Ya kan kemarin dibahas. Namanya ngomongin orang itu pasti kekurangannya, cacatnya. Kan gitu kan? Nah, kalau yang diomongin kelebihannya itu namanya memuji. Yang apabila orang tadi dengar, pasti dia akan marah, membela diri, istilahnya gitu. Ini larangan dalam ayat ini. Kalau yang ayat sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman. Ini ayat Madaniyah. Ini kan bulan Maulid nih.
Al-Hujurat itu termasuk ayat Madaniyah. Maksudnya Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ayat-ayat Madaniyah itu biasanya berisikan dengan ayat-ayat sosial kemasyarakatan. Ini kita bergaul. Nah, beda dengan ayat-ayat Makkiyah. Selama fase 13 tahun, ayat-ayat Mekah itu mengajak kepada keimanan. Nah, setelah iman itu kuat, ciri orang yang beriman itu adalah ada larangan. Nah, larangan diantaranya adalah larangan ghibah. Gitu loh. Udah dengerin di semua Jawer Bin. Yang penting kalau Jawer dia mah kalau pelang nggak kerasa dia. Lah iya kan. Umur serius sedikit itu ngajinya itu. Gitu loh. Walaya tetap dan janganlah ghibah siapa ba'dukum sebagian kalian semua ba'don pada sebagian yang lain. Itu kok walaya tetap ba'dum enggak walaya tetap. Kenapa nak kalau gue tanya gitu nak? Itu kok ya mutamasi dan bak bertemu bak. Enggak boleh walaya tetap. Ba'dukum enggak boleh karena bak mati bertemu dengan bak. Jadi wala yaghtab ba'dukum ba'dhu. Ba'dukum idgham. Idgham apa don? Ba'dukum ba'dhu idgham mimi kok jewer lu. Mem sukun bertemu bak. Gua jebak lu kena. Don. Ini namanya pisang goreng sama tempe goreng, Don. Ketahuan korek. Mem sukun bertemu bak. Apa nok? Lah Safawi, gue jebak aja lu ke bawah. Ya, lu kalau ngerti hukum, ya pasti akan jawab yang benar. Lah iya kan? Lah iya, kan mem sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai 3 bacaan. Pertama, idgham mutamasilen, ya, atau idgham mutajanisen, ikhfa, safawi dan apa no? La izhar safawi. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai 4 atau 5 bacaan. Kan gitu. Izhar, idgham, ikhlas, ikhfa. Idgham terbagi 2 kalau nun sukun dan tanwin. Ada idgham bingena. Ngomong bingena lu kagak paham artinya bingena. Oh iya kan? Oh bib, masyaallah. Abu. Iya kan? Ada idgham bila gena. Idgham biguna berapa hurufnya, Bang? Idgham biguna hurufnya berapa? Lah ngomong yang tegas tadi 2. Terus diem 4. Lah yang benar berapa? 4. Yanu, yanun, mem. Wow. Kalau idgham bila guna 2. Lari dalam sama roh. Lah iya. Lah kita udah ngaji nahwu, bab tajwid udah hafal di luar kepala. Hafal di luar kepalanya paham, bukan hafal di luar kepala kayak Bapak Aris. Lupa semua. Nah, macam begitu kan. Ada. Ya betul. Lah iya. Tuh maksudnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha ba'dukum. Nah gitu loh. Jadi walaupun kita ngaji nahwu tanpa menghilangkan, tanpa melupakan pembacaan atau pembahasan ilmu tajwid. Nahwu aja kita bahas apalagi tajwid ya harus lebih hafal begitu. Ayuhibbu apakah senang? Siapa ahadukum salah satu di antara kalian semua senang
ayyakula pada bahwa memakan siapa ahadukum lahma akhihi pada daging saudaranya ahadukum maitan dalam keadaan mati. Apakah salah satu di antara kalian semua ini senang apabila memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Itu ghibah. Nanti adalah keterangannya. Fakarih tumuhu, maka benci siapa antum hu pada aklu lahmi akhihi. Wattaku dan takutlah siapa kalian semua Allah pada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu tawwabun. Tuh santri kudu ingat. Tawwab itu gubahan dari taibun. Kan taba ya tubuh taubatan wa mataban fahuwa taibun. Kan gitu. Fahuwa fa'ilun. Digubah ngikuti wazan fa'al menjadi tawwab. Maksudnya tawwabun Allah yang banyak menerima taubat. Nyambung enggak? Itu namanya dalam ilmu nahwu disebut amsiratul mubalaghah. Nah, itu fa'alun naw mif'alun naw fa'ulu itu. Rahimun. Yang kayak organ tadi. Yang apa tadi yang selesai baca nasib apa? Ya apa nak? Selesai baca nasib kan baca tadi. Apa? Ya alima sirri minna. Itu alima, bukan alima. Kalau baca ya alima ya enggak enak. Ya alima sirri minna la tatikis sitra anna. Mengerti? Nah, dari alim kadang-kadang digubah menjadi wazan alimun. Ketika digubah alimun, lamnya yang panjang, itu sebat mubalaghah. Sama dengan rahimun, ini kan berkali-kali bisa kasih tahu. Ini kata aduh hapus lagi. Ini kan sakit deh. Nih, gue tulis biar ini udah kelar ini. Nah, kalau udah kelar itu dihapus. Nih, asalnya begini, rahimun. Tuh, cuman digubah mengikuti wazan fa'ilun. Tuh, akan ini selalu ada iya menjadi rahimun. Tuh, innallaha apa tadi? Innallaha tawwabun rahimun. Yang satu lagi tawwabun, asalnya taibun. Oh, ini harus apa kalian? Digobah mengikuti wazan fa'alun. Fa'alun menjadi tawwabun. Oh, tuh. Maka dalam ayat yang lain innaka antal wahhab. Kan gitu. Wahhab ya kan wahhab sama. Asalnya wahibun, wahabun, taibun, tawabun, qahirun, qaharun. Itu enggak ada di Bekasi ngaji kayak begitu mah udah enggak ada. Itulah ngaji namanya nahwu saraf. Biar saraf. Benar kan begitu kan? Tuh. Siapa bilang ngaji nahwu enggak penting untuk memahami Al-Qur'an? Lah penting. Tuh. Lanjutnya fasabbaha, maka menyerupakan siapa Allah Ta'ala apa? Siapa Allah Ta'ala al-mughtaba pada orang yang asalnya mughtabun, asalnya mughtibun. Al-mughtaba yang riba, ad-dhalima yang zalim, menyerupakan bi akli lahmi akhihi. Tuh, asalnya dalam ayat ayyakula lahma akhi dimasdarkan bi akili gitu ya, lahmi akhihi
itu bukan biakli tapi biakili, dengan orang yang memakan daging saudaranya akhad atau murtab al muslimi yang muslim maitan dalam keadaan bangkai, mati maksudnya, mayitan. Kalau dalam ayat kan maitan. Orang yang ghibah ngomongin orang, maksudnya orang lain, itu disamakan oleh Allah sama dengan makan bangkinya, padahal dia masih hidup. Kan gitu kan? Nyambung nih maksudnya nih. Ini umpamanya yang nggak ngaji, umpamanya siapa? Bang Mudun. Kemudian Bang Mudun kita omongin umpamanya kekurangannya, kejelekannya. Itu sama dengan Bang Mudun masih hidup, kita makan dagingnya mentah-mentah. Nah, tapi diseumpamakan beliau udah meninggal, itu maksudnya. Artinya ghibah ngomongin keburukan orang lain itu sama dengan kita memakan daging saudara kita sendiri. Oh gitu loh. Lah kan itu sama dengan ya ngomongin keburukan kan sama dengan ya itulah mengambil anggota tubuhnya seolah-olah kan begitu kan. Wa nahika bidzalika zaman wa zajran anil ghibah. Wa nahika, dan cukup menjadi laranganmu bidzalika dengan itu ayat. Dengan itu ayat yang menyerupakan, kan isi ayat itu menyerupakan orang yang ghibah, orang yang ngomongin orang itu sama dengan ngomongin saudaranya gitu. Apanya? Zaman celaannya, wazajron dan larangannya, anil ghibati dari ghibah. Udah. Kalau kita ibadah rajin harus diimbangi dengan amal sosialnya pun harus imbang. Kalau amal sosialnya diantaranya apa? Diantaranya jangan sampai terjebak kaitannya ghibah, ngomongin orang, supaya nanti pada hari kiamat kita ini enggak orang yang muflis. Muflis itu bangkrut. Maksudnya bangkrut, dia puasanya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, pokoknya semuanya serba rajin. Tapi karena dia sering ghibah ngomongin orang, nanti yang berikutnya adalah namimah, ya kan? Yang kemarin sebelumnya kan ini kan masih kaitannya dengan maksiatnya mulut kan. Kan di antara maksiat mulut itu pertama kemarin bohong. Nah, yang kedua sekarang ini kan ghibah, ngomongin orang. Jadi nggak usah dulu bicara ma'rifat yang tinggi-tinggi dah. Ini bicara ini dulu aja kita. Umpamanya kita bicara kaitannya bisa mengendalikan mulut kita untuk tidak ngomongin keburukan saudara kita. Itu aja udah luar biasa. Kalau ngomongannya bahasanya tinggi-tinggi, leluhur saya umpamanya bisa memunculkan pesawat terbang, lagi terbang dimundurin. Ya hebat banget. Umpama udah nggak usah ngimpi yang jauh-jauh dah. Ya leluhur kita umpamanya bisa mendinginkan neraka jahanam, malah udah mulutnya aja dijaga, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. Pembahasannya gitu loh maksudnya. Nah kita bicara ma'rifat, tarikat segala macam pun nggak usah tinggi-tinggi dulu. Syariatnya dulu rapiin. Di antara syariat itu ya ini menjaga molimo itu lah. Bukan molimo sih, lubang 9. Lubang 9 itu lu perasaan lu udah pernah gua ajarin ilmu dalang balik lu nggak? Bapak Aris masih ingat ilmu dalang lupa mulu. Yen sira pengen dadi satrio kang sekti mandraguna, ora ada tapak karo ning pandhe sisaning gurindo, pengen mabur kelap-kelip yang kadang jiwa. Sira kudu wani ngenengake cipta amitu babono songo manembah marang Sang Yang Maha Agung, Yang Maha
agung. Nah kalau pakai gong kan gung gitu kan. Lah itu, yen sira pengen jadi satrio, lu dengerin pin, lu nggak ngerti bahasa Jawa, lu bahasa kuprek mulu. Lah iya kan, yen sira pengen jadi satrio kang sekti mandraguna. Kalau kamu pengen jadi satria yang sakti mandraguna. Orang jelas tapak palu ning pandi, nggak mempan diketik katanya. Lah tapak palu, itu kan senjata yang lagi ditempa, kan dibuat dikin sama palu kan. Kalau udah nggak rata kan digirinda, yang digirinda kan yang grepes-grepes. Nah kan sisanya yang gurin tuh, sisanya green. Orang cerdas tapak palu ning pandi sisanya gurin tuh. Pengen makmur kelapulip yang kadang jiwa, pengen mulia terbang yang tinggi kepada ya ke malaikat gimana nang kadang jiwa. Oh sira kudu wani ngene cipta. Kita harus mau menggunakan cipta. Erwin diciptakan oleh Allah untuk apa? Makan, Pak. Kalau Erwin hanya kerjaannya makan dulu, apa bedanya Erwin dengan kambing? Iya, Alvin dengerin. Ngerti kan? Nah, apalagi minumannya teh pucuk model kayak dia. Enggak pernah sehat. Mukanya pasti muka jerebut. Lah iyalah, orang kalau kurang minum air putih itu pasti mukanya pucat. Kenapa? Karena perlu mencing aja kok warnanya kuning. Iyalah. Udah berkali-kali nih gue kasih tahu ke kalian santri semua. Bapak Rosid kan gak nongol-nongol ada sebulan lebih kan. Itu masih muda. Sama ya iya, sama Bang Husin kok sepantaran lah. Kan jauh umurnya sama saya. Itu udah kena gula. Tuh. Termasuk ini mohon maaf kalian yang termasuk yang suka ngopi sasetan itu. Kalau bisa memang setan itu kan nggak baik. Ya sasetan kan ada setannya. Iya kan. Mendingan beli kopi di pasar Kecapi. Lubal dengerin lubal. Pasar Kecapi kan beli kopi cepet ya kok dapat seperempat kali. Ya kan tergantung kelasnya. Kalau enggak lu pulang ke Lampung kali-kali, bawa di sono sekintal gitu ya. Ngurup bahari sono. Iya kan? Kopi itu obat. Kalau kopinya pahit. Ketika kopi udah digulai, gula itulah yang rusak. Penyakit itu kan rumusnya begitu kan. Lu dengerin Dre, ini bahas lu. Ngerti nggak? Ini sekarang lu ngaji nih. Besok tahu-tahu enggak. Alasannya sama adik, kenapa Andre nggak ngaji di sakit Pak? Nggak tahu sakit beneran apa enggak. Terus makan lu yang cakep, makan mie. Iya kan? Ya iya memang mie bahan pengawet mulu. Dibilanginnya pada sesekali nggak apa-apa. Kalau tiap hari lu minum begitu, mulut masuk ke perut, endapannya adalah penyakit. Mengerti maksudnya? Yang sehat gitu. Termasuk Alia, udah ngerti? Apa lagi di Siti? Lu jangan sakit tuh, saudara lu jauh, Kupang sono. Lu sakit, siapa yang suruh gotong-gotong lu? Kupang kan? Ya iya kan? Ngerti ingat itu, sandar malah. Lu mulai ngantuk, lu ngantuk. Gewer kalian sembarangan. Dengar Dre? Tuh, maksudnya oke lanjut. Waqad qala dan betul-betul bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul muslimi bermula setiap orang Islam alal muslimi atas orang Islam yang lain. Haramun itu yang haram. Apa? Damuhu, darahnya muslim. Wa maluhu dan hartanya muslim. Wa irduhu dan harga dirinya muslim. Itu yang menjadi contoh itu sebenarnya irduhu, harga diri. Kalau orang udah diomongin kan sama dengan harga diri kan dijatuhkan. Ngerti kan? Maka nggak boleh. Termasuk darahnya dan hartanya. Dengerin nih. Weh, yang suka ngambilin duit kata Kamal.
Kotak amal kan tadinya di belakangnya Pak Edi, belakangnya Pak Kino kan. Kenapa sampai digeser di sini di pantai? Ya sering ditonggengin, diambil duitnya. Enggak boleh. Termasuk ngambil hartanya sesama muslim. Tentu untuk kepentingan kalian bersama. Begitu loh. Enggak boleh. Maka nah ini kullul muslimi alal muslimi haramun damu darahnya. Maksudnya membunuh sesama muslim, nggak ada alasan yang nggak benar, nggak jelas, nggak boleh. Terus kalau nggak Islam boleh dong Pak? Nggak juga sembarangan. Emang kita di negara mana? Loh gitu loh. Nah, termasuk harga diri. Oke. Ini yang berikutnya lebih ekstrim lagi nih. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ar-riba bermula riba. Isnani itu ada dua. Wasab'una dan 72 apanya baban pintunya. Adnaha bermula paling rendahnya 70 pintu. Misru ayang kiha itu seperti bahwa menikahi mengawini siapa ar-rajulu seorang laki-laki ummahu pada ibunya. Maksudnya apa? Riba dalam agama itu maknanya luas. Ada sampai 72 bab, 72 pintu. Yang paling rendahnya dosanya itu digambarkan, ini dosa riba, digambarkan ada seseorang mengawini emaknya. Kalau di Indonesia apa? Tangguban perahu, sang kuliah. Ya, kan itu kan. Itu paling rendahnya dosanya riba. Wa inna arbar riba dan sesungguhnya paling tingginya riba istitolatur rajuli. Istitolah itu kan dari kata-kata tol itu, tola itu. Memanjangkannya seseorang fi irzi akhihi dalam harga dirinya saudaranya rajul al muslimi yang muslim. Riba yang paling besar adalah seorang yang ibaratnya berlama-lama dalam menggunjing saudaranya itu riba. Ngomongin orang itu udah, kalau udah kemarin terjebak kepada masalah riba, kita udah tahu bab ini ya, kita belajar stop, jangan diomongin lagi, kecuali nanti mungkin ada nggak di belakang itu. Ada nggak itu kitab kalian sob yang dibenarkan itu loh? Oh nggak ada. Ada dalam, kalau nggak salah dalam kitab apa ya, saya pernah baca ya. Ini kan anak saya dunia ya, bisa kan ada irsadul ibad kalau nggak salah. Ada dalam kitab apa namanya, Riyadhus Shalihin. Nah, itu ada itu. Ada riba yang dibenarkan, yang diperbolehkan. Cuman itu syaratnya ketat. Enggak sembarangan, kan dibahas. Itu diantaranya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Hai Rasulullah." Berkata siapa Siti Aisyah radhiyallahu an, "Hai Rasulullah," kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbuka min Sofiyata kaza wa kaza. Hasbuka cukuplah pada kamu min Sofiyata dari Sofia. Sofia itu kan istrinya Nabi yang lain kan. Kaza wa kaza, seperti ini dan seperti ini. Qala berpendapat siapa Ba'dur Ruwati. Kalian ada tulisannya itu? Qala Ba'dur Ruwati ada. Berkata siapa sebagian ruwat. Ruwat itu zamannya rawin. Ruwatun asalnya ruwayatun. Sebagian perawi hadis takni mengendaki siapa Aisyah annaha qasiratun. Annaha sesungguhnya Sofiyah qasiratun itu yaitu kuntet kalau bahasa kita. Kan kuntet di sini ada 4 orang. Saya nomor 1. Nomor 2 Santi ya. Nomor 3
Anjing udah rada gede sekarang. Andre terus ono dia. Lu ngantuk. Nah, Sofia itu diomongin sama, diledekin sama Siti Aisyah, disebut Qasira. Kebanyakan bukan pendek, kurang tinggi, kurang tinggi apa pendek dia gini ya. Kan istilahnya gitu kan. Fakola. Nah iya. Ya saya itu kan bukan pendek, kurang tinggi dikit. Nah iya kan. Begitu loh. Lu gak usah marah. Emang kurang tinggi, maka kalau wah ada guru besar saya marah, ngeledek lu. Lah iya orang kecil kata besar orang ngeledek. Lah iya kan. Fakola, maka bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, lakot kulti, sungguh betul-betul berkata siapa kamu kalimatan pada satu kalimat. Laumu zijat, jikalau dicampur apa kalimat bima'il bahri dengan air lautan, lama zajathu, maka akan bercampur apa kalimat hu pada surga surga apa? Bahar, ma'il bahri, air lauhulitot. Jikalau dicampurkan apa kalimat bima'il bahri dengan air lautan, laghayarathu, sungguh merubah apa kalimat hu pada ma'il bahri, wa antanat, dan membuat asem, membuat basin, membuat tercemar gampangnya apa kalimat hu pada air laut, min faksiha wa qobhiha, dari buruknya kalimat, wa qobhiha, dan jegesnya buruknya kalimat tuh. Ngatain kuntet sekalipun, ngatain Qasira itu sampai Siti Aisyah diomelin sama baginda Nabi. Ngerti maksudnya? Waqalat, ini dikit lagi nih. Waqalat imra'atun, dan berkata siapa imra'atun, seorang perempuan, ma atwala zaila fulanatin, ma bermula apakah, itu apa namanya, ta'ajub. Kalau bahasa kita buset deh, gitu loh maksudnya. Ma atwala, bermula apakah sesuatu, atwala itu membuat panjang apa ma, zaila fulanatin, pada zail itu buntut ya. Maksudnya model kayak baju itu kan kadang-kadang belakangnya itu ada kayak ekornya lah gitu lah ya. Wah itu buset ya, panjang banget. Tahu banyak udangnya gede, segede kan? Kan gitu kabarnya begitu dah. Fakola, maka berkata, itu aja diomelin sama Nabi. Ya kan kenapa ini wakola timro'atun? Makanya yang suka lemes kan mulutnya perempuan. Walaupun laki-laki juga sama sebenarnya. Kan begitu kan? Nah ini berkatanya begini, ilfizi. Maknanya ilfizi, irmi ma fi famika, buang. Apa udah maksudnya larang. Lepaslah, siap. Makanya lafaz itu kan sesuatu yang dilemparkan kan? Ucapan yang dilemparkan. Ilfizi, udah berhenti. Fa akhrajat min famiha, coba kamu keluarkan apa yang ada di mulut kamu. Fa akhrajat, maka mengeluarkan siapa itu imro'ah. Kan ini zaman Nabi. Min famiha, dari mulutnya imro'ah, kita atalah min, pada sepotong daging. Kan tadi digambarkan dalam ayat, orang yang ngomongin keburukan saudaranya kan sama dengan makan daging mentah, kan gitu. Nah, begitu perempuan tadi ngomongin kaitannya model baju lah gampangannya, saudaranya yang nggak datang, panjang banget diomongin. Kan kata Nabi, coba keluarin yang ada dalam mulutmu, keluarin. Begitu dikeluarin, tahu-tahu ada. Ini zaman Nabi loh, tahu-tahu ada daging mentah beneran.
Kan kaget. Fasorot, maka jadi siapa itu perempuan bihadhil kalimati, dengan ini kata-kata tadi, ma atwala ghaira fulanakin, al-wahidati yang satu, al-gharibati yang aneh. Jadi itu akilatan orang yang memakan min lahmiha, dari dagingnya, ya fulanah tadi. Fangzuru, maka lihatlah siapa kalian semua ibadallah. Itu asalnya ya ibadallah, huruf ya-nya dibuang. Hai hamba-hamba Allah, ma afhasal ghibata wa qasaha. Ma bermula apakah afhasa itu membuat jelek apa ma al ghibata pada ghibah, wa aqbaha dan membuat dia jelek kamu. Atau tafsir apa maha pada ghibah. Wa ma dan bermula apakah sesuatu ahwana itu membuat ringan apa ma al wuqu'a pada terjerumus fiha di dalam ghibah ala nasi atas umat manusia illa man kecuali orang rahimah yang merahmati siapa Allah wa qalilum mahum dan sedikit sekali, awas semuanya mazaidah, wa qalilum ma dan itu sedikit sekali, hum bermula nas. Dalam arti coba ada perempuan ngatain orang lain bahwasanya bajunya belakangannya panjang kayak istilahnya buntut sesuatu lah, buntut binatang kan, itu maksudnya kan ma'at wala zaila fulanatin, atau mungkin kunjirnya atau apanya lah umpamanya. Tiba-tiba dia ngomong begitu, Nabi bersabda, lepeh, tahu lepeh ya? Keluarkanlah apa yang ada dalam mulutmu, diulangi. Keluarkanlah apa yang ada di mulutmu. Ini kan mukjizat Nabi. Tiba-tiba perempuan tadi ngelepeh mulutnya beneran, tahu-tahu benar-benar ada daging mentah. Padahal perempuan tadi nggak lagi makan daging, enggak. Orang habis ngomongin orang makan daging gitu. Nah, ini keramatnya Nabi. Nah, kalau sebab satu kata tadi ngomongin kejelekannya orang aja menyebabkan perempuan tadi benar-benar kenyataan makan daging mentahnya saudaranya. Bagaimana kalau umpamanya ada orang yang kerjaannya tiap hari ngomongin orang lain? Bisa dipahami ya? Nah, ini yang dimaksud. Udah belajar agama nggak usah terlalu tinggi-tinggi dulu. Bahas ma'rifat lah, bahas ini. Udah gimana kita bisa itu tadi anutupi babono songo. Kan belum kelar tadi. Anutupi babono songo itu apa? Nutup lubang yang 9. Lubang yang 9 itu kan mulut, mata, telinga 2, mata 2. Sama mulut itu berapa? Itu udah 7. 1, 2, 3, 4, 5. Apalagi hidung 7 udah. Yang di kepala aja. Yang 2 lu cari dewek. Iya kan? Tuh, itu maksudnya anutubi babono songo. Udah ma'rifatnya. Maksudnya gini. Coba kita belajar ma'rifat, nggak usah muluk-muluk dulu. Belajar agama nggak usah yang kalau bahasa Jawanya daki-daki. Lu ngerti daki no? Hah? Nggak usah belagu-belagu banget tuh. Belajar agama, udah belajar ngendaliin lubang 9 tadi. Mulutnya bagaimana, hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, telinganya bagaimana, 2 kemaluannya bagaimana. Itu maksudnya anutupi babono songo. Nutupi lubang yang 9 itu dulu lah. Gak usah muluk-muluk. Wah, kakek moyang saya bisa terbang. Ya kalau Airwin mah jangan ngantuk dulu. Kalau main terbang kan bisa aja terbang dari atas, dari menara. Mau kan mati langsung. Iya kan? Ya, sembarangan. Tuh, jangan ngantuk dulu. Eksekusi bener nih, ini nggak boleh. Wah, kan tadi hari Minggu kan. Kamu habis main kemana tadi? Win.
Beta main gimana? Tidur. Masa tidur masih ngantuk? Wah, berarti lapar ya? Iya lapar berarti. Terus gitu dulu dah, mulai lanjut udah jam 9. Ini ya, udah anak-anak gak usah masak. Lu masak nasi Bin tadi Bin. Jadi Bin. Udah, perempuan udah masak nasi. Kan tadi dibilangin kalau nasinya kurang, masak nasi kan tadi? Ada San? Oke, ono ada. Hoka bento kan? Enggak banyak, cuman 24, biji 2, 3, 4, 5, genep 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kurang nggak bisa cukup satu-satu lah. Ini yang kecil-kecil. Nih, Alvin, Erwin, Aska. Ya satu berdua. Andri sama itu, ngerti? Odon sama ya. Kalau Riu biar sendiri satu dia. Lah kan Riu porsinya gajah ya. Ya sembarangan. Oke? Udah ambil anu tuh. Siapa no? Tersarekam lah. Kita buat laporan. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.